Seorang anggota DPRD di Jeneponto, Sulawesi Selatan dianiaya menggunakan senjata tajam gara-gara knalpot bising adiknya. Pelaku menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya korban. Jusri, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini terpaksa harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto. Korban alami luka cukup serius di bagian kepala akibat terkena sabetan benda tajam. Anggota DPRD Jeneponto dari fraksi Partai Berkarya ini tiba-tiba dibacok oleh pelaku Usman saat akan melerai keributan yang terjadi di Kampung Manuruki, Kelurahan Batotanga, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Diduga pelaku menganiaya korban akibat tersinggung karena adik korban melintas di depan rumah pelaku menggunakan kendaraan berknalpot bising. Hingga korban dan pelaku cekcok dan terjadi penganiayaan. Sementara ini kita masih mendalami karena kita belum melakukan mengumpulkan bukti-bukti semuanya. Namun sementara diduga motif ini adanya ketersinggungan dari pihak pelaku terhadap korban. Pelaku yang juga masih ada hubungan keluarga dengan korban langsung menyerahkan diri ke Mapores Jeneponto, Sulawesi Selatan usai menganiaya korban. Ini misi dari rumah yang di sebelah sana, saya punya rumah, Komandan. Pas lewat di depan saya. Siapa yang lewat? Ini Misbar. Dia mau gas motor. Baru tidak pakai baju, baru oleng-oleng begini. Saya tidak tahu apakah dia sudah apa. Pas lewat ke sana, saya tidak tahu sampai di sana dia sudah kemana. Sempat saya juga terpancing, Komandan. Tidak ada lebihnya nih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapores Jeneponto, Sulawesi Selatan guna pengembangan lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Puluhan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising atau tidak standar terjaring dalam operasi zebra yang digelar mulai hari ini hingga 8 November mendatang. Ada 5 jenis pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan dalam operasi zebra kali ini. Puluhan pengendara motor ini terjaring dalam operasi zebra yang digelar di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Satu persatu kendaraan dicek mulai dari surat-surat hingga kelengkapan kendaraan, seperti lampu, spion, plat nomor, serta knalpot. Hasilnya pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah penggunaan knalpot bising atau tidak standar. Operasi Zebra Jaya 2020 digelar mulai hari ini pada pagi, siang, dan sore hingga 14 hari ke depan. Selain soal persyaratan teknis, ada 5 jenis pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan, yakni melawan arus, tidak memakai helm, pelanggaran terhadap stop line, pelanggaran sirine, dan rotator, serta melintas di bahu jalan. Ini STN kamu bulan 9 ya? Ya, siap. Sementara di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, sejumlah pengendara juga terjaring operasi Zebra Jaya. Kebanyakan pelanggaran yang ditemukan petugas adalah pelanggaran dokumen kendaraan dan tidak mengenakan helm bagi para pengendara sepeda motor. Petugas juga menemukan pengendara yang akhirnya nekat memutar arah melawan arus untuk menghindari razia petugas. Sementara itu, operasi Zebra 2020 resmi digelar hari ini. Selain pelanggaran berlalu lintas, petugas juga akan menindak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Beberapa pelanggar yang akan ditindak petugas diantaranya pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm, serta menggunakan bahu jalan. Selain fokus memberi edukasi dan sosialisasi pentingnya berlalu lintas dengan aman, petugas juga akan menindak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya penggunaan masker. Di Jakarta, kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan menjadi titik pertama dimulainya operasi Zebra hari ini. Untuk pelaksanaan operasi Zebra ini dilaksanakan oleh seluruh anggota lalu lintas. Paling tidak ada 10-20 anggota lalu lintas didampingi dengan dari rekan-rekan POM TNI dan ada rekan-rekan dari Satpol PP. Sehingga ketika menemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, umum yang menindak adalah polisi. Ketika menemukan pelanggaran lalu lintas
atau pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI, maka ada POM TNI. Ketika ada masyarakat yang dia melanggar pelanggaran protokol COVID-19, maka ada teman-teman dari Satpol PP dan Disub yang nanti akan melaksanakan penindakan. Di Surabaya, Jawa Timur, operasi zebra dilakukan dengan cara berbeda. Petugas membagikan bunga dan coklat kepada pengguna jalan. Operasi zebra Semeru. Terlihat sedikit terkejut saat dihentikan petugas, wanita pengendara sepeda motor ini akhirnya lega saat menerima bunga dan coklat dari anggota Polrestabes Surabaya. Sambil memberi bunga dan coklat, petugas memberi imbauan agar pengendara menggunakan helm dengan benar serta mengikuti aturan lalu lintas. Cara ini dilakukan petugas untuk mengawali operasi zebra yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Selain memakai helm dan melengkapi surat-surat kendaraan, pengendara juga diimbau selalu menggunakan masker. Betul, jadi pagi ini juga kami juga mensosialisasikan, mulai dari kemarin-kemarin kita juga sudah mensosialisasikan. Hari ini kami memberikan reward atau memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah tertib. Kita berikan bunga dan coklat. Jadi dengan adanya itu diharapkan untuk masyarakat lain juga ikut tertib berlalu lintas di kota Surabaya. Selain meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas, operasi zebra yang digelar hingga 8 November mendatang diharapkan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kendati kerap dirazia, namun masih ada saja warga yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Operasi justisi tertib masker di Pasar Lontar, Kebon Melati, petugas Satpol PP masih mendapati warga yang tidak menggunakan masker. Aksi kabur-kaburan dilakukan pelanggar yang tidak menggunakan masker, namun petugas berhasil menjaring para pelanggar tersebut. Operasi justisi tertib masker di wilayah Pasar Lontar, Kebon Melati, Jakarta Pusat diwarnai keunikan karena seorang pelajar SMP yang kedapatan tidak menggunakan masker dihukum dengan mengucapkan Pancasila. Selain seorang pelajar SMP, petugas juga mendapati beberapa pekerja yang tidak menggunakan masker. Berbagai alasan diutarakan, diantaranya buru-buru ke tempat kerja sehingga lupa membawa masker. 9 orang pelanggar dikenakan sanksi sosial dan 1 orang memilih untuk membayar denda administrasi sebesar Rp250.000. Petugas imbau agar warga tetap wajib gunakan masker saat keluar rumah. PSBB transisi DKI Jakarta diperpanjang hingga 8 November mendatang. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.